Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dwi Aflia, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai bisnis digital dan pemasaran digital dengan studi kasus. Pengertian dari pemasaran digital, yaitu semua aktivitas promosi, produk, atau jasa yang menggunakan media digital, seperti website, media sosial. Media sosial ini seperti contohnya Instagram, TikTok, selanjutnya email, dan platform online lainnya. Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya adalah menjangkau target pasar secara lebih luas, lebih cepat, dan terukur. Strategi pemasaran digital membantu perusahaan mengoptimalkan anggaran, meningkatkan penjualan, dan membangun loyalitas pelanggan. Selanjutnya adalah konsep strategi pemasaran digital. Jadi tujuannya adalah yang pertama meningkatkan brand awareness, memperluas jangkauan, meningkatkan konversi, dan membangun loyalitas pelanggan. Fungsinya apa? Yaitu sebagai panduan dalam penggunaan platform digital, pengelolaan konten, serta alokasi anggaran marketing. Pentingnya perencanaan adalah strategi terencana, memastikan setiap langkah digital sesuai dengan target bisnis dan meminimalisir dari resiko. Selanjutnya adalah model Stocket. Stocket adalah model perencanaan strategi pemasaran digital yang sistematis, yaitu yang pertama, situation analysis atau analisis situasi, yang artinya adalah memahami kondisi pasar, pesaing, dan posisi perusahaan. Yang kedua adalah objektif atau tujuan, menetapkan sasaran SMART, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Yang ketiga, strategi. Nah, strategi ini untuk apa? Untuk menentukan pendekatan untuk mencapai tujuan, termasuk dengan segmentasi pasar dan positioning. Yang keempat adalah traffic atau taktik. Nah, di sini adalah aktivitas spesifik seperti SEO, iklan digital, konten media sosial. Yang kelima, action atau aksi. Yang maksudnya adalah pelaksanaan rencana, membagi tugas tim, timeline, dan alokasi sumber daya. Yang keenam adalah kontrol atau kontrol dan monitoring, adalah mengukur kinerja, mengevaluasi hasil, dan melakukan perbaikan. Selanjutnya studi kasus. Nah, studi kasus yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu Starbucks. Starbucks ini menggunakan strategi digital untuk meningkatkan engagement dan penjualan aplikasi mobile, media sosial, dan email marketing. Nah, kalau kita lihat dari analisis Stoket ya, yang pertama itu situasi. Situasinya apa? Pasar kopi yang sangat kompetitif. Target konsumen urban muda. Nah, yang selanjutnya objektif. Objektifnya adalah meningkatkan jumlah penggunaan aplikasi 20% dalam per tahun. Yang ketiga, strategi. Strateginya apa? Fokus pada loyalty, program digital, dan personalisasi penawaran. Selanjutnya, taktik. Jadi taktik yang digunakan adalah promo aplikasi, konten interaktif di Instagram maupun di TikTok. Actionnya apa? Actionnya itu adalah tim digital marketing membuat kalender konten, kampanye email, dan post notification. Selanjutnya, untuk kontrolnya itu analisis metrik aplikasi engagement rate dan penjualan bulanan. Selanjutnya adalah rekomendasi strategi digital. Jadi apa aja sih rekomendasinya? Ya, yang pertama adalah peningkatan penggunaan AI untuk personalisasi penawaran. Yang kedua, optimalkan konten video untuk engagement yang lebih tinggi. Yang ketiga,
integrasi data pelanggan dari berbagai platform untuk insight lebih mendalam. Dan yang terakhir adalah perluas strategi influencer marketing untuk jangkauan yang lebih luas. Selanjutnya kita akan membahas bisnis digital. Nah, apa sih bisnis digital ini? Jadi bisnis digital adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan teknologi digital. Untuk apa? Jadi untuk menjual produk atau layanan secara online. Nah, perbedaannya dengan bisnis konvensional itu apa? Ya, kalau konvensional bertemu langsung dengan pelanggan, lokasi fisik utama. Nah, kalau digital, transaksi interaksinya itu terjadi online, dapat menjangkau pasar global atau pasar yang lebih luas lagi. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah jenis bisnis digital ya. Jadi bisnis digital ini juga mempunyai berbagai jenis, yaitu yang pertama versi digital dari bisnis non digital. Itu contohnya seperti apa? Supermarket online dan dari toko fisik. Selanjutnya fasilitator digital dari bisnis non digital. Contohnya apa saja? Yaitu Gojek memfasilitasi transportasi tradisional. Selanjutnya, bisnis digital hybrid. Gabungan dari digital dan fisik. Misalnya apa? Ya, contohnya e-commerce yang menjual toko offline. Nah, sekarang kita akan membahas nih studi kasus pada Tokopedia. Nah, jenis-jenis digital. Jenis bisnis digitalnya itu bisnis digital hybrid. Artinya apa? Menghubungkan penjual offline dengan online. Nah, dari sini tuh memiliki keunggulan. Jadi keunggulannya yang pertama, pasar tanpa batas. Jadi bisa menjangkau seluruh Indonesia. Yang kedua, potensi penghasilannya itu lebih tinggi bagi penjual. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi digital untuk transaksi, logistik, dan analisis data. Selanjutnya kita akan membahas transformasi dan pengembangan bisnis digital. Jadi kita masih membahas nih ya di Tokopedia. Nah, kalau transformasi digital yang dilakukan Tokopedia itu apa sih? Yaitu pengembangan fitur marketplace, pembayaran digital, dan layanan logistik. Nah, rekomendasi pengembangnya itu ada 3 ya. Yang pertama tingkatkan AI untuk rekomendasi produk, yang kedua perluas integrasi pelayanan digital dan Fintech, dan yang terakhir adalah kembangkan edukasi bagi penjual untuk meningkatkan kualitas toko online. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.